dari usul fikih dan qawaid fikih, yaitu perbedaannya metode atau metodologi untuk menggali hukum Islam, sedangkan fikih hasil atau produk hukumnya atau peraturan praktis, dan qawaid fikih adalah kaidah atau aturan umum yang merangkum berbagai masalah hukum yang serupa. Jadi usul fikih adalah pabriknya, fikih adalah produknya, dan qawaid fikih adalah kemasan umum dari produk sejenis. Contohnya yaitu kaidah atau suatu perintah menunjukkan adanya kewajiban. Ini adalah kaidah usuliyah yang digunakan mujtahid untuk menentukan bahwa perintah sholat dari Al-Quran berarti sholat hukumnya wajib. Ada juga contoh yang lain, seperti hukum bahwa sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Hukum ini lahir dari penerapan kaidah usuliyah dan dalil-dalil yang ada. Ada juga kaidah setiap hal yang menjadi darurat maka ia menjadi ketentuan atau dapat menghilangkan larangan. Contohnya yaitu jika seseorang terpaksa makan bangkai untuk bertahan hidup karena kelaparan ekstrim, maka itu diperbolehkan. Yang selanjutnya ada 5 kaidah pokok. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara tergantung pada tujuannya. Maknanya nilai hukum suatu perbuatan ditentukan oleh niat dan tujuan pelakunya. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ada juga hadisnya yang berbunyi innama a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya dalam keluarga Islam yaitu niat talak. Jika seseorang mengucapkan talak dalam keadaan bercanda tapi dengan niat serius, maka talaknya sah. Jika tanpa niat menjatuhkan talak, misalnya hanya mengutip ucapan, tidak dianggap sah. Yang kedua yaitu yaqinu la yazalu basyaki. Keyakinan tidak hilang karena keraguan. Maknanya hukum yang sudah diyakini tidak berubah hanya karena muncul keraguan tanpa bukti yang kuat. Contohnya dalil Quran surah Yunus ayat 36. Ini wa ma yatabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an innallaha alimun bima yaf'alun. Yang artinya sesungguhnya prasangka itu tidak berguna sedikitpun terhadap kebenaran. Ada juga hadisnya yaitu da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Yang artinya tinggalkan apa yang membuatmu ragu, berpindahlah kepada hal yang tidak membuatmu demikian. Hadis riwayat Al-Nasai dan Turmuzi dari Hasan bin Ali. Contoh dalam keluarga Islam yaitu suami yakin belum menceraikan istrinya, lalu muncul keraguan, apakah tadi aku menolak? Maka hukum tetap seperti semula, belum talak sampai ada keyakinan yang jelas. Kaidah yang ketiga yaitu masyaqqatu tajlibut taisiro. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Maknanya, ketika pelaksanaan hukum syara' membawa kesulitan berat, maka Islam memberikan keringanan atau rukhsah. Ada juga dalilnya yang dari Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang artinya menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Dan juga ada hadisnya yang berbunyi dinu yusra ahabad dinu ilallahi hanifiyatus sam'ah, yang artinya agama itu mudah,
Agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hanifah. Contohnya yaitu dalam hukum keluarga Islam, jika seseorang tidak mampu secara fisik atau ekonomi untuk segera menikah, Islam menganjurkan berpuasa sebagai bentuk kemudahan menahan nafsu. Yang kedua yaitu istri yang sakit berat sehingga sulit menjalankan kewajiban rumah tangga, maka suami dapat menunda hubungan atau membantu pekerjaan rumah sebagai bentuk kemudahan. Yang keempat yaitu dhararu yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan. Maknanya segala bentuk bahaya, kerugian atau kezaliman harus dihilangkan atau dicegah. Dalilnya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ard, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ada juga hadisnya yang berbunyi la dharara wa la dhirara fil islami. Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan di dalam Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Darukutni. Contohnya dalam keluarga Islam yaitu jika suami menyakiti istri secara fisik, mental, istri berhak menuntut fasakh atau pembatalan nikah demi menghilangkan mudarat. Ada juga larangan memaksa anak menikah tanpa ridho karena menimbulkan mudarat sosial dan psikologis. Selanjutnya kaidah yang terakhir yaitu adatu muhakamah atau adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Maknanya kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum. Dalilnya yaitu surah Al-A'raf ayat 199, khudhi afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin, yang artinya jadilah pemaaf, perintahlah orang-orang pada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ada juga hadisnya mara'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanu, yang artinya apa yang menurut kaum muslimin baik maka baiklah bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Contohnya dalam keluarga Islam yaitu mahar mengikuti kebiasaan daerah, misalnya di Jawa mahar berupa uang dan juga di Aceh berupa emas. Ada juga adat lamaran dan upacara pernikahan lokal dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat seperti tanpa syirik atau tabarruj. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.